Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang 6 sikap seorang Katolik saat mengetahui ada yang pindah keyakinan dari gereja Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Meyakini suatu ajaran agama tertentu lalu memeluknya yang kita kenal dengan agama merupakan hak dasar setiap manusia. Masing-masing dari kita masyarakat Indonesia dilindungi secara hukum untuk bebas memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Kita juga dilindungi untuk bebas beribadah sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh suatu agama. Sejak kecil kita mungkin sudah memeluk agama warisan dari orang tua kita, dan tidak sedikit yang tetap mempertahankan hingga tua dan meninggal. Namun tidak sedikit juga yang dalam prosesnya harus melepaskan keyakinan yang dimiliki dengan memeluk suatu keyakinan yang baru. Banyak sekali alasan-alasan yang muncul ketika seseorang harus meninggalkan keyakinan lamanya demi keyakinan yang baru. Mulai dari panggilan untuk memeluk agama yang baru sampai dengan alasan-alasan duniawi seperti demi pernikahan, pacaran, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, tentu saja perpindahan agama ini bisa saja terjadi pada teman kita atau saudara kita yang beragama Katolik. Mungkin kamu akan merasa jengkel bahkan marah ketika mengetahui orang di sekitarmu pada akhirnya harus meninggalkan agama Katolik. Berikut 6 sikap seorang Katolik saat mengetahui ada yang pindah keyakinan dari gereja Katolik. Sikap yang pertama, dekati orang yang ingin pindah agama. Biasanya orang yang ingin pindah agama akan mencari orang terdekatnya untuk meminta pertimbangan dalam meyakinkan keputusannya. Jika hal baik ini terjadi padamu, dengarkan masalahnya, kenapa sampai dia mau pindah agama, dan pindah agamanya kemana. Apakah masih dalam iman kepada Kristus hanya pindah gereja, atau meninggalkan iman Kristiani pindah ke agama lain? Jika masalahnya adalah masalah ajaran agama, kamu dapat menyampaikan apa yang kamu ketahui, bahwa iman Katolik sesungguhnya sangat kaya dan kita meyakini bahwa dalam gereja Katolik terdapat kepenuhan kebenaran yang sejati. Bagikanlah pengalaman kamu sendiri bagaimana sampai kamu mengimani demikian. Atau catatlah keberatan apa atau pertanyaan iman dalam hal apa yang menjadikannya ingin meninggalkan iman Katolik. Pertanyaan ini dapat kamu tanyakan kepada pastor atau kepada admin sahabat Katolik atau admin akun yang lain yang kamu percayai, yang bisa membantumu atau menambah wawasanmu tentang gereja Katolik. Sikap yang kedua, doakan dia. Lalu berdoalah untuk dia supaya Allah memberikan bantuan atas masalah kehidupan yang dialaminya. Juga berdoalah untuk dirimu, mohon kebijaksanaan dan pendampingan dari Tuhan sendiri, agar kamu dapat sungguh menjadi sahabat, namun juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jika kamu tidak mengenal namun mengetahui ada yang pindah agama dari gereja Katolik, berdoalah untuk keteguhan hatinya. Sikap yang ketiga, jangan menghakimi. Setelah kamu mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh temanmu dan kamu sudah memberikan masukan semaksimal mungkin, namun ternyata temanmu tetap dan mantap memutuskan untuk berpindah keyakinan dari agama Katolik. Kita harus dengan lapang hati menerima hal itu karena kita dapat melakukan bagian kita, namun akhirnya soal mengubah hati itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Sering orang mengambil jalan panjang dan berputar untuk sampai kepada Dia, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Maka kita pun juga harus berusaha mengasihi teman kita walaupun mereka tidak satu agama dengan kita. Yakinkan pada temanmu itu jika sampai ada kesulitan di masa mendatang, kamu akan siap sedia membantu dan penuhilah janji itu jika saatnya datang. Sebab mungkin baru pada saat mendatang itu dia dapat melihat kebenaran pengajaran gereja Katolik melalui kehadiran kamu sebagai sahabat yang sejati. Jika akhirnya teman kamu memutuskan untuk tetap tinggal dalam iman Katolik, bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan memakai kamu sebagai alatnya untuk merangkul dia dalam pangkuan gereja Katolik. Sikap yang keempat, tetaplah menjadi sahabat. Ketika temanmu meninggalkan gereja Katolik, biasanya akan ada jarak pembeda antara kamu dan dia.
Namun kamu tetap harus menjadi sahabat bagi dia, sebab berpindah agama adalah sebuah keputusan yang besar. Tetaplah menjadi sahabat baginya melewati segala proses penyelesaian masalah kehidupannya. Sebab berbeda keyakinan bukan berarti kita tidak bisa saling berdampingan. Sikap yang kelima, doakan dia. Setelah melalui segala proses pendekatan sebelumnya dan temanmu tetap mantap memutuskan pindah keyakinan dari gereja Katolik, berdoalah untuk dia. Semoga di agama yang baru imannya semakin berkembang dan tetap berperilaku yang baik dan berkenan bagi Allah. Berdoa merupakan salah satu bentuk dukungan kita atas keputusan yang telah diambil oleh temanmu. Kamu juga jangan lupa berdoa untuk dirimu sendiri supaya selalu diberi pendampingan Roh Kudus. Sikap keenam, jangan goyah. Seringkali ketika melihat pergumulan seseorang dalam hidupnya dan pada akhirnya mencapai sebuah kebahagiaan atau kemenangan atas proses yang dilaluinya, membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang dialami teman kamu yang pada akhirnya berpindah keyakinan dari gereja Katolik, ternyata hidupnya jauh lebih berbahagia. Kamu jangan sampai goyah dan termotivasi untuk berpindah keyakinan dari gereja Katolik. Tetaplah mengimani iman Katolik, perdalam kembali ajaran-ajaran agama Katolik dari para imam, frater, suster, bahkan dari orang-orang di sekitarmu yang dapat dipercaya. Ingat, keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Penderitaan di dunia ini harus kita jalani dengan kebahagiaan sebagai panggilan seorang pengikut Kristus. Itulah keenam sikap seorang Katolik saat mengetahui ada yang pindah keyakinan dari gereja Katolik. Saya turut berdoa untuk para sahabat yang mungkin sedang memikirkan untuk berpindah keyakinan. Saya juga turut mendoakan kamu yang mungkin saat ini sedang dan akan mendampingi orang-orang yang berencana berpindah keyakinan. Panggilan kita sebagai murid Kristus memang berat, namun salib tetap harus kita pikul hingga pada akhirnya kita beroleh keselamatan dan ganjaran bersama Bapa dan orang-orang kudus di surga. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.